Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat Dr. Jowo. Kali ini zodiak untuk Pisces ya. Dan rasanya lama banget ya dan kangen sekali saya dengan kalian dan mohon maaf mungkin Oktober memang saya jeda karena saya harus ada sesuatu yang harus saya fokuskan, juga memikirkan bagaimana channel YouTube saya agar bisa bagus, konsisten. Jadi apa sih yang kurang, memang saya 1 bulan itu menganalisa, dan insya Allah setelah ini kami akan rajin upload ya. Dapur Jawa akan insya Allah rajin upload setiap hari. Nah, kali ini adalah zodiak ya, zodiak untuk Pisces di bulan November. Di sini ada pile 1, ada pile 2, dan ada pile 3. Kalian pilih sesuai hati kalian ya, jangan pakai mata, resapi, pakai hati, mana yang ketarik di kalian, nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Oke, akan saya bacakan Pisces pile 1. Dulu keuangan Pisces pile 1. Saya akan ambil 7 kartu. Dan kartu decknya saya ambil 3 kartu. Oke, kartu pertama ada unlimited possibilities ya. Unlimited possibilities di sini mungkin banyak kemungkinan yang akan bisa terjadi. Tetapi akan saya gabungkan dengan saya lihat aura kalian. Pisces pile 1. Pisces pile 1 auranya lumayan bagus ya, lumayan bagus. Ibarat kata kalau diprosentasakan tuh kalian masih tidak yang begitu sedih, tidak yang begitu sumpah. Tetapi sebenarnya Pisces pile 1 ini juga ada, kalau saya lihat ada kabut ya, ada sesuatu yang dia pikirkan, ada sesuatu yang mungkin keinginan atau masalah yang belum terselesaikan. Jadi masih kepikiran masalah itu, tapi masalah ini kayak berangsur terus. Sesuatu masalah yang masih belum terselesaikan, atau sesuatu masalah yang memang keinginan kalian belum terkabul, misalnya seperti itu, masih dalam proses, bisa jadi begitu. Nah, di sini saya lihat walaupun kalian tidak begitu bersinar yang bling-bling ya, auranya saya lihat bersinar tapi auranya putih tapi berkabut. Jadi ibarat kata itu di bulan November ya seneng ya, tapi nggak sedih-sedih amat ya. Jadi ya nggak seneng-seneng amat, jadi sedang aja, biasa aja gitu, nggak bikin yang chaos gitu, enggak. Masih kuat dan masih tegar untuk aura tadi. Dan di kartu kedua ada sexual energy dan ada divine timing. Di bulan November mungkin rezeki kalian lumayan bagus, walaupun ada masalah tentang kehidupan kalian yang belum terselesaikan. Tetapi untuk rezeki, don't worry. Di sini ada divine timing. Kayaknya waktu yang bulan November tuh untuk Pisces rezekinya bagus. Ada sesuatu yang nyenengin, banyak hal yang nyenengin di bulan November untuk cuan. Di kartu pertama ada Seven of Wands. Pekerjaan lumayan banyak nih. Pekerjaan yang harus dikerjakan, yang diselesaikan itu lumayan banyak. Dan mungkin di sini bikin capek juga karena pekerjaan itu nambah-nambah terus karena memang kalian bekerja ya. Jadi adanya itu juga memang kalian juga bisa dapat duit, ada pekerjaan terus, dan ini bersyukur banget loh daripada orang pengangguran loh ya. Di kartu kedua ada Eight of Pentacles. Jadi di sini ada 8 koin kalau bahasa Indonesia kan ya. Jadi 8 koin itu berarti memang kamu harus bekerja keras nih. Kamu masih dituntut untuk bekerja keras terus, bekerja keras untuk menghasilkan uang, untuk memenuhi kebutuhan kalian. Kalian masih harus bekerja keras. Dan di sini menandakan bahwa rizkinya tidak miskin-miskin amat kalian. Kalian masih bisa beli kok, masih
Walaupun mungkin belinya mungkin yang belum yang apa ya, kalau bisa dibilang sesuatu yang privilege gitu ya, tidak. Tetapi alhamdulillah kamu ingin punya baju bagus, masih bisa beli, makan masih enak, hangout juga masih bisa. Walaupun masih di sini kelihatan bahwa kalian harus benar-benar mengatur keuangan kalian dengan cakap. Di kartu ketiga untuk tarotnya ada Six of Wands. Jadi banyak pekerjaan juga yang nyenengin, ada sesuatu yang nyenengin di pekerjaan kamu, ada sesuatu hal yang kamu mendapatkan kayak good news di tempat kerja kamu. Maksudnya yang mungkin di bulan kemarin kamu merasa bete di kerjaan kamu, tapi di bulan November ini kamu merasa happy ada di kerjaan kamu. Ada Ten of Pentacles. Saya bilang apa? Ini adalah 10 koin ya, bahwa rezeki kamu itu, kamu di bulan November tidak perlu risau untuk keuangan kamu. Keuangan kamu malah bisa jadi ada tambahan, ada rezeki tambahan dari luar gaji kamu atau luar penghasilan kamu biasanya. Jadi kayak ada cuan-cuan yang datang. Nih ada Nine of Cups juga. Jadi untuk keuangan saya bilang apa, don't worry. Eight of Swords. Mungkin ada yang bikin stres, ada yang bikin tertekan adalah hal yang ada di pekerjaan kamu. Karena di kartu pertama menunjukkan tentang pekerjaan, tentang sesuatu aktivitas rutinitas setiap hari yang kamu kerjakan. Jadi memang kamu butuh capek. Sometimes kamu need untuk ingin istirahat lah, pengen cuti, seperti itu. Ada yang bikin bagaimana kamu bisa kayak harus dianalisa gitu. Di sini ada Ace of Pentacles. Jadi memang Pisces yang pada untuk November tidak perlu merisaukan untuk cuan ya, untuk keuangan, karena keuangannya masih bagus, karena auranya saya lihat tadi saya lihat kehidupannya ya, keseluruhan general yang putih berkabut tadi. Tapi kalau untuk rezeki memang aura gold kamu masih melekat. Jadi ibarat kata kalian masih hidup cukup, alhamdulillah, bersyukur, masih bisa beli-beli juga. Bukan cukup yang ngepres banget, tapi kalian masih bisa beli-beli yang kalian inginkan gitu ya. Walaupun harus benar-benar kalian harus pintar cakap untuk mengatur keuangan. Dan di bulan November insya Allah akan ada bonus-bonus dari Allah ya, dari Tuhan, yang mungkin tidak kamu sangka-sangka. Oke, bagaimanakah asmara untuk yang satu? Oops, ada jumping card ya. Oke. Untuk yang single ada Seven of Wands. Seven of Wands. Di sini ya, ini Seven of Wands dan ada Knight of Pentacles. Kali ini yang jomblo masih fokus ke karir ya, atau ke sekolahnya, atau sesuatu yang berhubungan dengan cita-cita kamu. Dan memang saat ini kamu masih berjuang untuk bagaimana kamu bisa sukses, bisa berhasil, dan ada twin flame. Mungkin kamu ada seseorang yang kamu suka, tetapi kalian nggak bisa bersama. Dan saat ini mungkin sebenarnya kalian masih resonate, tetapi mungkin karena sesuatu hal, karena takdir juga, mungkin Tuhan berkehendak lain sehingga kalian tidak bisa bersama. Dan di sini jadi akhirnya kamu belum bisa untuk move on, belum bisa untuk membuka diri untuk orang lain, dan akhirnya kamu memutuskan untuk fokus ke kerjaan kamu, ke sekolah kamu, pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan cita-cita kamu, dan masih belum mikirin untuk asmara. Masih ada harapan bahwa kamu sebenarnya ingin berharap bahwa dia, seseorang yang masih ada di dalam hati kamu itu kembali. Masih ada harapan, dan memang di situ setiap hembusan nafas kamu tuh masih, sometimes jika ingat kamu berharap, Tuhan jika ada memang jodoh, pertemukanlah lagi, satukanlah kami. Jadi seperti ada doa-doa yang mengiringi kamu setiap hari, setiap detik pada saat kamu merindukan dia. Nah, mungkin di sini apapun yang terjadi dari tebaran kartu, apapun yang kamu lakukan untuk bulan November, lebih baik masih fokuskan untuk karir kamu, fokuskan untuk apapun yang kamu cita-citakan. Mungkin dengan kamu nanti cita-cita berhasil, apa yang menjadi harapan kamu bisa terkabul ya. Bagaimanakah dengan yang berpacaran? Di sini ada Queen of Pentacles. Ini menandakan bahwa cinta kalian masih besar, hubungan kalian masih bagus. Strange. Di sini ada stress, ada girl talk, dan ada lost and found. Di sini menandakan hubungan kalian lagi mungkin masih
dalam tahap proses saling mengenal, bagaimana kalian harus bisa kayak kamu sendiri harus bisa kayak menyuarakan sesuatu yang mungkin kamu tidak suka di antara hubungan kalian. Jangan hanya dipendam aja, tetapi jika memang kamu merasakan ada kejenuhan, bilang terus terang, lebih baik memang dibicarakan. Ini aku lagi nggak pengen ketemu karena ada sesuatu yang jenuh, lagi pengen aku sama teman-temanku gini-gini, ada sesuatu yang ingin aku renungkan. Jadi banyak hal yang bisa kamu bicarakan dengan kejujuran tuh, mungkin ini lebih baik dibicarakan ya. Apapun yang keluhan-keluhan yang menjadi kayak dirimu tidak comfort dengan hubungan kamu, lebih baik diomongin, karena ini belajar juga pada saat nanti menikah kalian selalu komunikasi, apapun dikomunikasikan ya. Itu komunikasi itu sangat penting. Jadi hubungan itu bisa awet karena komunikasi kalian baik. Jadi bisa saling kayak memahami, saling mengerti. Jadi jangan sampai kalian berkomunikasi dengan orang lain yang lebih intens. Jadi lebih baik memang paling dekat itu kalau pacar, dan memang kamu sudah serius dengan pacar kamu, lebih baik, apalagi nanti jadi pasangan hidup kamu ya, kalau kalian berjodoh, itu lebih baik komunikasi dijalin dengan baik dengan pasangannya. Di sini lost and found, ada sesuatu yang memang kalau kamu sudah boring dengan jenuh, lebih baik dibicarakan juga. Aku merasakan seperti ini. Jangan sampai kamu kehilangan sesuatu yang mungkin kelak kamu menyesal. Jadi lebih baik dibicarakan dulu. Jadi pada saat kamu bicara, kamu akan tahu bahwa pasangan kamu ini bijaksana, pasangan kamu ini baik. Kamu akan tahu dengan menggali pola pikirnya, kamu akan tahu bagaimana seberapa persen dia memahami kamu, seberapa persen dia mengerti kamu. Nah, memang di sini untuk cinta memang masih, tapi kadang di sini memang aku lihat kamu agak risau dengan hubungan kalian. Bagaimanakah dengan yang menikah? Ada Knight of Swords ya, lagi berjuang, dan ada The Artist, dan ada Addiction, ada Music. Mungkin ada sesuatu yang bikin yang menikah ya. Dari kartu pertama ada Knight of Swords ya, yang menandakan bahwa saat ini kalian lagi berjuang untuk menyatukan visi misi. Bisa jadi seperti itu. Kalian masih ibarat kata, walaupun menikah sudah lama, tetapi komunikasi masih kurang baik, masih perlu diperbaiki lagi. Dan mungkin bagi yang menikah, karena sudah menikah ya, tidak bisa kita harus mengganti pasangan kalau nggak suka. Walaupun sedih, walaupun kalian merasa kok pasanganku ego banget nih, mungkin dinikmati aja seperti kamu, bagaimana kamu menikmati musik kesukaan kamu, sesuatu yang harus kamu hadapi setiap hari, sesuatu yang harus, ini mungkin yang terbaik dari Tuhan. Dan sebaiknya di sini ya, bagaimana dirimu harus bisa kayak pintar-pintar cara berkomunikasi dengan pasangan. Pasangan nggak sukanya begini, pada saat kita mau enak ngobrol, pada saat begini itu. Jadi pada saat kalian berjuang bersama, jangan sampai ada ketimpangan di antara kalian berdua. Dan di sini ada ketimpangan nih, kalian akhirnya sedih, akhirnya bete, merasa kok begini. Nah di sini di sini adalah bagaimana jiwa kamu bisa membuka hati untuk menerima. Maksudnya gini, jiwa kamu bisa terbuka untuk menerima apapun pasangan kamu. Di sini kamu harus bisa lebih ikhlas untuk menerima pasangan kamu. Dan pasti pada saat dirimu bisa ikhlas, bisa legowo, akan ada pintu untuk kalian berdua. Ada sekatan-sekatan itu bisa kayak terbuka dengan kesabaran kamu, dengan keikhlasan kamu. Dan jangan lupa terus berdoa ya bagi yang berpasangan, biar kalian bisa selalu komunikasi dengan baik, menjadi pasangan yang baik. Bagaimanakah kesehatan untuk Pisces file 1? Kesehatan Pisces file 1. Sambil kartu aja ya, biar lebih enak dan lebih fokus. Oke. Ada The Temperance. Kalau saya lihat aura untuk Pisces, memang itu tadi, tergantung bagaimana kamu istirahat, tergantung bagaimana makan kamu, maka kesehatan itu tergantung pada diri kamu. Di sini digambarkan seperti itu. Memang saya lihat aura juga kamu tidak sehat-sehat amat, tapi tidak yang sakit-sakit amat. Kesehatannya kadang kamu merasa kayak lelah, oke, dibuat tidur, dibuat istirahat. Kalau agak kerasa sakit, cepat dibuat minum obat dan makan yang banyak. Hanya di sini memang kamu kayak kelas, lebih kayak ke stres, pengen pijet-pijet gitu ya, capek gitu.
Untuk bukan ya, sorry, angka keberuntungan saya lihat 7, 3, 7 dan nomor 8. Warna keberuntungan pastel, warna yang berhubungan dengan pastel. Apa yang maksudnya kayak salem, pink, soft pink, hijau yang bener-bener soft banget seperti itu. Semua yang soft, serba soft. Jadi mungkin bulan November Pisces File 1 lebih banyak gitu ya, biar auranya lebih bersinar pakai baju-baju yang seperti itu. Bagaimana kan Pisces File 2? Saya akan ambil 7 kartu. Pisces File 2. Kartu pertama di sini ada Sacred Space. Mungkin Pisces File 2 mengalami di bulan November ada kayak kecemasan tentang keuangan. Gimana nih kalau nggak bisa memenuhi semua kebutuhan, memenuhi semua kewajiban, ada kecemasan yang memang bisa tergambar di kartu pertama bahwa kamu sangat worry dengan kondisi ekonomi kamu, keuangan kamu di bulan November. Kartu kedua, di sini ada New Day. Kalau di sini ada New Day, it's mean don't worry, jangan khawatir untuk keuangan kamu. Berarti sebenarnya baik-baik aja. Malah bulan November itu seperti benar-benar kamu matahari terbit kamu. Hal yang tidak perlu kamu risaukan untuk bulan November untuk keuangan kamu. Jadi saya lihat bagus banget harinya. Bulan-bulan di bulan November untuk Pisces File 2 ini bagus banget. Jadi kamu nggak usah khawatir, nggak usah worry. Di sini ada creativity. Nah, creativity mungkin Pisces jika di bulan November diharapkan jika ingin menambah keuangan, mungkin kamu ada sesuatu hal kelebihan yang ada di dalam jiwa kamu yang harus kamu gali. Misalnya kamu pintar dagang nih, coba di bulan November mulai digali. Jadi mungkin kamu ada sesuatu di luar kerjaan kamu yang mungkin hobi kamu yang bisa menghasilkan uang. Mungkin kalau dari ketebaran kartu tadi di kartu decknya mengatakan bahwa ada creativity, sesuatu hal yang bisa kamu gali, kamu mulai di bulan November, karena bulan November ini bulannya baik banget untuk kamu start usaha apapun. Bagus untuk kamu Pisces File 2. Dan bisa kamu sadarkan, coba dibesarin nih, dimulai benar-benar difokuskan, diseriusi usaha apapun, mungkin online apapun kalian bisa kamu mulai di bulan November. Di kartu tarot pertama ada Temperance. Nah, di sini kalian nggak perlu sebenarnya stres ya. Di sini Page of Swords, kamu ada stres, ada Queen of Cups. Sebenarnya kamu harus bisa mengendalikan stres kamu, bisa mengendalikan kekhawatiran kamu, karena di sini ada kartu Temperance yang berartikan bahwa semuanya akan baik-baik aja, semuanya akan terselesaikan dengan beriring waktu, hari demi hari di bulan November. Semua Tuhan tuh sudah ngasih takaran, sudah ngasih rezeki. Kamu harus bisa percaya itu. Tanamkan, karena mindset kamu adalah bisa terjadi apapun yang terjadi di hari, setiap harinya kamu tergantung dari mindset kamu. Mindset kamu bahagia, happy, apapun yang terjadi nggak akan ada apa-apa, karena bisa melewati semua hari ya, walaupun hari itu buruk, tapi kamu bisa akan survive gitu. Di kartu keempat ada Knight of Pentacles. Apa yang saya bilang bahwa tidak perlu risau, karena rezeki di sini adalah tanda koin yang mengartikan bahwa rezeki itu ada memang, tapi kamu harus bergerak cepat. Ada sesuatu yang harus kamu bergerak cepat. Mungkin kamu itu tadi punya sampingan apa, kamu gentor untuk melakukan bisnis kamu, lebih serius untuk melakukan usaha sampingan kamu. Ada Two of Swords ya. Two of Swords di sini memang ada hal yang bikin capek. Di kerjaan kamu semuanya. Jadi ada yang bikin kamu capek. Ada Page of Pentacles. Jadi kamu adalah seseorang yang bekerja keras, kamu seseorang yang pintar ngasilin uang. Kamu termasuk orang yang cakap, jadi kamu nggak perlu risau. Tetapi memang ada hal yang bikin kamu capek. Sometimes kamu merasa lelah untuk
dengan rutinitas kamu setiap hari. Ada boring, ada itu. Makanya biar kamu tidak boring, karena kalau misalnya kamu keluar dari pekerjaan kamu untuk saat ini, belum waktunya. Belum waktunya karena memang saya lihat Pisces Spiral 2 ini masih harus bergantung di bawahnya orang, seperti perusahaan maksudnya gitu. Jadi dia belum bisa kayak misalnya keluar terus usaha sendiri, dia belum bisa. Saya lihat Spiral 2 itu. Jadi dia harus kayak ngikut ke orang atau menjadi pegawai gitu, jadi belum bisa untuk. Tapi kalau dia punya sampingan bisa, karena bisa juga Spiral 2 ini di orang yang takut risiko juga, orang yang nggak suka mengambil risiko yang besar dalam hidupnya. Jadi itu lebih baik kamu sampingan kamu besarkan, tapi ya itu kamu harus siap capek. Bagaimana kan dengan asmara? Jadi bisa Spiral 2 nggak perlu khawatir, nggak perlu risau, karena keuangannya baik-baik aja ya. Dan banyakannya juga besar, nggak yang miskin-miskin amat. Oke, bagaimana kan asmara yang menikah? Oke, asmara yang single. Yang single di sini ada Six of Wands. Masih banyak pekerjaan di depan mata yang harus kamu selesaikan. Kamu masih fokus dengan pekerjaan kamu. Di sini ada Page of Wands juga. Jadi memang yang ini kayak sebenarnya jadi dari sisi kamu sendiri itu sebenarnya masih ingin memikirkan seseorang. Kamu ingin berhubungan dengan seseorang, tetapi dengan kondisi kehidupan kamu yang saat ini ya mungkin belum cocok, belum ada sesuatu yang butuh seseorang yang bisa kayak bikin kamu kelepek-kelepek, belum ada pun mungkin ternyata ada aja halangan. Di sini makanya kamu fokus ke pekerjaan kamu, masih setiap hari kamu fokus ke pekerjaan, ke mungkin sekolah kamu, ke kuliah kamu, sesuatu hal yang mungkin bagaimana agar kamu bisa kayak memenuhi kehidupan kamu ya, ada sesuatu yang kamu inginkan. Tapi sebenarnya di sisi lain ini aku lihat sebenarnya kamu menginginkan lebih ada seseorang yang mungkin bisa mendampingi kamu, tapi mungkin di sini ada wisdom ya, jadi memang kayaknya juga Tuhan memang belum mempertemukan kamu dengan seseorang yang klik aja. Jadi memang untuk yang single lebih bersabar, lebih banyak berdoa, dan mungkin banyak hal yang diperbaiki. Jadi di sini ada the golden mirror, itu maksudnya adalah apa yang harus kamu diperbaiki. Jadi minta sama Tuhan jika ada sesuatu yang menutupi jodoh kamu, ada sesuatu yang menutupi cinta kamu, tunjukkanlah Tuhan apa yang menutupi. Jadi bukakanlah kabut-kabut, bukakanlah tabir-tabir yang mungkin bisa bikin kayak karma buruk di dalam hidup kamu gitu. Jadi berdoa aja, jadi banyak dianalisa. Bagaimana yang berpacaran? Knight of Swords, lagi stres berat ya, hubungan kalian lagi di titik tertekan, di titik dimana kalian merasa mulai meragukan hubungan kalian, karena ada sesuatu hal. Oke, kalian sudah benar-benar kayak mau married, berarti sudah mau benar-benar serius, sudah benar-benar kayak sampai saat ini kan serius banget, tetapi ternyata ada sesuatu yang terjadi di antara kalian yang bikin kalian tiba-tiba meragukan hubungan kalian. Dan saran saya untuk menikah, untuk ke jenjang yang lebih dalam, lebih serius, lebih sakral, itu memang harus dipikir dulu. Pada saat kalian mengalami keraguan, jangan kamu lakukan, walaupun kamu sudah sangat cinta. Tetapi cinta ada di sini ya, perasaan nggak nyaman, comfort, ada sesuatu keraguan itu ada di hati. Jadi jangan sampai kamu tidak mendengarkan hati nurani kamu. Jangan hanya mendengarkan otak kamu, tapi dengarkan hati kamu untuk melakukan sesuatu dalam hidup kamu. Karena jika kamu sampai tidak melakukan sesuai hati kamu tidak bisa hidup. Maksudnya kamu akan mengalami penyesalan nanti. Jadi kalau ragu, jangan lakukan. Hubungan sudah lama, it's okay, tapi ada sesuatu hal yang memang harus kamu putuskan, kamu harus berani memutuskan ya. Bagaimana yang menikah? Ada Two of Swords, lagi bete juga, lagi mengalami stres di dalam hubungan kalian. Nah, di sini memang kalian merasakan ada Three of Cups dan ada Heart with a K, ada Ally dan ada Friendship.
Ya di sini yang dibutuhkan adalah kalian berdua bagaimana bisa menjadi pasangan yang benar-benar seperti sahabat. Terkadang sulitnya itu pada saat menikah malah mereka tidak bisa seperti sahabat. Nah, di sini adalah kuncinya adalah bagaimana kamu sebagai pasangannya bisa kayak langsung selalu melakukan komunikasi. Jadi terkadang pasangan ada yang diem, satunya tuh yang ngomong terus. Nah, mungkin ini yang harus ngajak ngomong terus, ajak ngobrol apapun diobrolin, semua diobrolin, mau apa. Jadi setiap hari saya sudah menikah ya, saya dengan suami saya selalu apapun saya obrolin, saya nggak suka sikap dia yang begini, saya ngobrol, saya nggak suka dia begini, saya ngobrol. Jadi saya nggak mau ada unek-unek di dalam hati. Nah, itu memang sangat penting. Ternyata semakin kesini hubungan kami baik-baik saja, dan semakin kami akhirnya bisa memahami satu sama lain, mana yang kita nggak suka, dia nggak suka apa, saya juga harus bisa memahami itu. Nah, di sini ada trioka memang saya merasakan yang menikah ini memang agak berat karena terkadang bisa nyambung ngobrol kalian, terkadang tidak. Di sini beratnya begitu. Nah, mungkin ini adalah berhikmah bahwa dengan dari tebaran kartu bahwa ada kata friendship, bagaimana kalian bisa kayak hubungan kalian bisa kalian ubah atau kalian satukan menjadi benar-benar bukan hanya suami istri aja, tapi kalian juga bisa menjadi sahabat. Karena memang menikah, suami atau istri adalah teman hidup, makanya dikatakan teman hidup. Berarti kita jangan sampai ada rahasia, kita harus benar-benar menjadi sahabat untuk pasangan kita agar dia tidak bersahabat dengan orang lain. Jadi kalau kita memang bisa bersahabat dengan baik dengan pasangan kita, maka insya Allah pihak ketiga itu akan sulit masuk. Pihak ketiga itu banyak, bukan berarti orang ketiga will atau feel, bukan. Orang tua, orang yang mau ngerecokin keluarga kita itu insya Allah kita kuat banget. Hubungan kita kuat banget dan tidak bisa dipengaruhi satu sama lain. Oke, bagaimanakah kesehatan PL2? Kesehatan PL2, bisa ambil kartu saja. Nah, kalau kesehatan untuk Pisces PL2, kalian harus banyak tenang, kalian harus banyak cooling down, kalian harus bisa nenangin diri, jangan terlalu cemas. Karena nanti takutnya karena kalian cemas, kalian stres, itu bisa sakit. Jadi sakit Pisces PL2 itu karena kecemasan dia, karena capek yang luar biasa, jadi mungkin kamu tidak istirahat. Jadi jangan terlalu diforsir. Jika kamu merasa tired, go to sleep ya. Jadi kamu tidur, kamu buat nenangin diri apa yang bikin kamu hobi kamu, atau dibuat olahraga atau bagaimana. Jadi benar-benar kamu yang tahu diri kamu sendiri. Jadi jaga kesehatan, banyak istirahat, dan jangan sampai tidak makan ya. Warna keberuntungan saya lihat ini soft pink, terus ada merah dan ada hitam. Kalau angka keberuntungan saya lihat 5, 2, dan 1. Oke, bagaimanakah Pisces PL3? Oke, bagaimanakah keuangan Pisces PL3? Di kartu deck pertama ada unlimited possibilities. Jadi banyak kemungkinan. Nah, bisa lihat kalau dari aura Pisces PL3 memang akan ada sesuatu yang bikin dirimu sedih. Karena ada kabut, saya lihat ada kabut di aura kamu. Di sini mungkin ada permasalahan tentang keuangan yang akan menghampiri kamu. Nah, tetapi di kartu pertama ada unlimited possibilities. It means banyak kemungkinan terjadi, banyak kemungkinan yang akan terjadi dalam hidup kamu yang mungkin yang baik-baik. Jadi lebih ke positive thinking. Apapun yang terjadi di bulan November, di awal bulan kamu nggak usah khawatir. Positive thinking, semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan mendapat pertolongan Tuhan. Nah, di kartu kedua divine timing dan ada home. Nah, kalau dari divine timing dan home di sini berarti kalian nggak usah khawatir. Kamu nggak usah khawatir untuk keuangan kamu. Apapun yang terjadi, ada permasalahan, mungkin kacau atau tidaknya tergantung bagaimana kamu bisa kayak menerima itu dalam hati kamu. Keuangan, memang ada yang bikin sedih tentang keuangan. Ada sesuatu yang terjadi yang bikin sedih ya. Di sini ada 8 of Cups,
ada Queen of Cups, nah semua ya, dan ada The Magician. Jadi sebenarnya di kartu pertama, kedua ini adalah yang diharapkan adalah bagaimana kamu bisa mengendalikan emosi kamu, hati kamu ya, otak kamu itu biar bisa sinkron. Sinkronnya bahwa kamu bisa kayak mengendalikan jiwa kamu yang mungkin lagi kacau, lagi cemas, lagi kalut. Nah ini dari otak kamu. Nah The Magician ini menandakan bahwa kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dengan baik. Jadi kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu risau, bahwa semuanya itu sudah ada takarannya, sudah ada cangkir-cangkirnya. Jika memang di bulan November rezeki kamu agak berkurang daripada bulan kemarin, mungkin ini yang terbaik dari Tuhan dan semoga ini dicukupkan, diberi berkah gitu ya. Minta tolong seperti itu dulu. Ada Five of Swords. Walaupun memang banyak yang harus kamu selesaikan itu 10 poin, ternyata yang terselesaikan hanya 7 poin. Itu disyukuri. Untung loh kamu masih bisa menyelesaikan 7 poin daripada kamu tidak bisa menyelesaikan semuanya, malah bikin stres. Jadi dinikmati aja. Tetapi di sini ada Page of Cups. Nah, kalau kamu bisa kayak enjoy, kamu bisa tegar, bisa kuat. Ini membawa orang yang baik di dalam hari-hari kamu di bulan November. Jadi sesuatu akan bisa berubah. Takdir bisa berubah karena dengan mindset kamu. Nah, karena memang saya yakin takdir bisa berubah dengan mindset kita. Jika kita lebih positif, maka kehidupan yang kita ambil juga di depannya akan positif. Jadi memang harus mindset kita ini benar-benar harus sehat ya, harus punya healthy mindset. Dan sini akan ada rezeki yang mungkin tidak akan disangka-sangka. Jadi kamu akan mendapat rezeki yang tidak kamu sangka-sangka sebenarnya. Jadi kamu harus tenang, kamu harus tegar. Di sini ada King of Wands. Lakukan pekerjaan yang memang sudah menjadi pekerjaan kamu. Lakukan dengan amanah, lakukan dengan senang. Jadi jangan sampai kamu kesedihan kamu, kekacauan kamu mempengaruhi kehidupan kamu, mempengaruhi sesuatu kewajiban-kewajiban kamu di depan mata. Untuk rezeki di sini akan ada pertolongan dirimu, akan ada pertolongan. Ya, dari pertolongan dari Tuhan yang mungkin tidak kamu sangka-sangka. Jadi untuk keuangan memang kamu harus lebih bersabar di bulan November. Banyak hal yang harus kamu kayak menahan diri. Bagaimana dengan asmara? Asmara yang single. Ada Queen of Pentacles dan ada Five of Swords. Jadi saat ini kamu lagi kayak bagaimana kamu berperang dengan diri kamu, berperang dengan ego kamu, bahwa memang sesuatu hal yang mungkin kamu inginkan tidak selalu terkabul. Jadi mungkin Tuhan tuh ngasih yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Terus sekali lagi mungkin banyak kata-kata seperti itu. Wish wisely. Jadi memang kamu jangan letih untuk berdoa. Dan memang yang kamu butuhkan adalah sekarang tuh sering bertemu dengan teman, kamu bisa kayak memperbanyak silaturahmi di sini ya. Di sini diharapkan kamu banyak memperbanyak silaturahmi, menjalin silaturahmi dengan teman-teman kamu yang mungkin lama sudah jarang ketemu. Dari situ nanti mungkin bisa kamu bertemu dengan seseorang yang kamu inginkan. Seseorang bisa klik dengan kamu. Biasanya jodoh itu memang sesuatu yang tidak pernah kita sangka. Ya, jadi jangan menyerah. Walaupun saat ini kamu mengalami dilema bahwa kenapa ya aku nggak bisa terkabul atau bagaimana ini, sebenarnya tidak seperti itu. Tuhan tuh akan memberikan kayak sesuatu yang mungkin sangat-sangat kamu butuhkan dan itu baik di hadapan Tuhan. Jadi kadang Tuhan ingin menyelamatkan kamu. Dijauhkanlah kamu dari orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang mungkin tipe kamu. Tapi kenapa ya sama Tuhan malah dikasih yang seperti ini yang di depan mata? Mungkin itu hal yang paling baik yang kelak dia akan membawa kebaikan ke kamu. Mungkin ada seseorang yang suka sama kamu saat ini, menunggu kamu, tapi kamu belum respect sama sekali. Sebenarnya di sini kamu bisa kayak sudah tahu sih sebenarnya jawabannya terkadang, tapi kamu masih menutup diri kamu dengan kenyataan bahwa terkadang kamu masih tertutup dengan apa yang kamu inginkan. Bukan sesuatu yang sebenarnya Tuhan tahu yang terbaik untuk kamu, belum itu ya. Jadi memang butuh proses juga untuk menerima semua itu. Nah, bagaimana yang berpacaran ya, yang berpacaran sudah punya hubungan? Ada Two of Cups ya. Kalau untuk ini saya lihat dari Two of Cups, keseimbangan kalian bagus, kalian masih balance, dan cinta juga ada King of Pentacles, cinta masih besar. Hubungan kalian juga lagi banyak fase-fase dimana kalian punya hubungan yang semakin dewasa. Jadi kayaknya
apa ya, ada wisdom, tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk hubungan kalian, kan hubungan kalian ini saling mengauranya juga semakin baik, hubungan kalian semakin menuju ke hal-hal yang baik juga. Dari kalian juga sama-sama nyaman dan sama-sama sudah kayak klik ya. Semoga kalian bisa berjodoh juga. Bagaimana yang menikah? Ada Knight of Wands. Nah, ada sesuatu hal yang kalian harus di sini harus tetap berjuang untuk hubungan keluarga kalian. Untuk keluarga kan harus tetap fight, harus saling menyemangati satu sama lain ya. As for Heart dan ada Twin Flames. Kenapa ada Twin Flames di sini? Mungkin ya, terkadang kamu sama suami kamu atau dirimu sama istri kamu memang terkadang sering mengalami beda pendapat, malah terkadang kamu merasa kliknya sama orang lain. Nah, ini perlu jangan sampai ini terjadi terus. Di sini ada As for Heart. Jadi hubungan kalian memang perlu diterapi nih, hubungan kalian perlu ditolong. Sebenarnya hubungan kalian dalam kategori yang dangerous ya. Saya lihat auranya memang gelap dan sebenarnya tidak gelap amat. Cuman komunikasi di sini kalian kurang. Ada the Wheel of Fortune. Ada sesuatu yang terjadi yang sangat drastis di hubungan kalian. Ini saya lihat bisa jadi hubungan kalian itu semakin renggang, tidak seperti dulu. Kalau saya lihat dari aura memang ini hubungan kalian ini ada jarak. Nah, ada jarak. Jangan sampai ini terus berlangsung seperti ini. Ini tidak baik. Ini tidak baik, akan ada setan di tengah-tengah gitu ya. Jadi bagaimana caranya kamu merangkul pasangan kamu untuk bisa respect lagi sama kamu, bisa dekat lagi sama kamu. Nah, mungkin di sini kamu harus minta pertolongan pada seseorang. Maksudnya di sini minta pertolongan bukan hanya dengan seseorang, tapi dengan Tuhan. Coba pasangannya didoa setiap hari, kamu berdoa khusus, ada puasa mungkin khusus untuk pernikahan kalian biar kalian semakin secara chemistry semakin dekat. Ya. Jadi untuk yang menikah ini memang ujian paling berat kalau menurut saya pada saat kita dengan teman hidup kita yang satu rumah itu bermasalah. Ujian seberat apapun ini yang saya rasakan. Kalau kita dengan suami atau dengan istri bisa dekat, bisa selalu sama-sama, itu akan lebih ringan. Tetapi kalau kita sudah ada jarak, itu akan semakin berat. Makanya saya selalu memposisikan, saya selalu akan saling mengingatkan dengan suami saya bahwa jangan sampai kita ada jarak, jangan sampai ada gap. Jadi kita harus ngobrolin apapun yang aku nggak suka, dia nggak suka, jadi begitu. Jadi kita harus bisa sportif. Nah, pada saat kita bisa saling sportif, insya Allah hubungan kita akan baik. Jadi memang yang ditentukan adalah cinta kita berdua harus terus bertambah, bertumbuh semakin kita tua. Nah, ini jangan sampai ada pihak ketiga. Karena pihak ketiga itu sebenarnya karena kita kurang komunikasi apapun, lahir batin. Jadi harus secara lahir mungkin hubungan intim ya, hubungan suami istri, tapi secara batin ya, tapi secara lahir juga harus ada obrolan gitu loh, maksudnya gitu. Oke, bagaimana kan dengan kesehatan untuk Pisces file 3? Saya lihat kesehatan Pisces file 3 ini kurang baik ya. Saya lihat dia merasa ada flu, meriang, bisa kena sakit ini, kena sakit, ada flu, meriang, kayak panas. Terus ini saya merasakan itu hanya aja seperti kayak flu, serangan flu. Jadi hati-hati, mungkin harus banyak vitamin C dan banyak makan. Jangan terlalu stres, jangan terlalu capek. Warna keberuntungan ini saya lihat grey, abu-abu, terus pastel, warna salem, dusty pink gitu. Terus angka keberuntungan 3 dan 5 dan angka 2. Jadi warna-warna tadi bisa kalian pakai di bulan November yang ada warna itu biar aura kalian lebih terpancar dan lebih happy. Karena baju itu juga pengaruh ke diri kita juga, bisa mempengaruhi. Kadang kita pakai baju ini kok nggak happy ya, jadi pakai baju ini lebih happy. Jadi itu memang pengaruh juga ke psikologis kalian. Oke, terima kasih, semoga bisa bermanfaat dan bisa lebih resonate ke banyak orang lagi ya. Dan semoga Dapur Joy lebih berkembang dan bisa memberikan kebahagiaan dan manfaat juga hiburan untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.